dipersembahkan oleh Ya, kini saatnya kita semua bisa saling melihat seberapa canggih mereka dalam bertanya dan juga menjawab antar kandidat. Jadi para kandidat sekalian, Anda bisa bertanya kepada lawan, lalu kemudian lawan bisa menjawab dan melontarkan pertanyaan sebaliknya. Waktu bertanya 1 menit dan waktu menjawab juga 1 menit. Saya mulai dari kandidat nomor urut 1, silakan. Terima kasih. Pertanyaan saya ke kandidat nomor urut 2 ya Pak ya? Kepada kandidat nomor 2. Kalau kita sudah mendaulat diri bahwa selama masa pemerintahan yang lalu, pertumbuhan ekonomi mencapai 15%. Pertanyaan saya, siapa yang menikmati? Baik, silakan menjawab, waktunya 1 menit. Baik, terima kasih banyak. Saya tidak mendaulat diri saya bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah atas kemanusiaan. Ini hasil evaluasi, kajian dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Dan yang menikmati itu adalah rakyat. Rakyat telah menyatakan mereka telah menikmati hasil pembangunan selama saya bekerja sebagai gubernur hampir 5 tahun yang lalu. Masih ada waktu untuk menjawab atau ingin bertanya lagi Bapak? Tapi singkat saja. Saya bertanya lagi. Iya. Masih ada waktu? Ya. Yang kedua yang ingin saya tanyakan. Singkat saja Pak. Apakah saudara sadar bahwa mengacu pada ekonomi pertumbuhan sesungguhnya sudah tidak relevan dengan upaya kita mengentaskan kemiskinan. Oke. Karena yang harus kita lakukan adalah pembangunan harus bisa memberikan distribusi yang adil kepada masyarakat. Bapak. Pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di Sulawesi Barat ini diimbangi dengan penurunan angka kemiskinan yang juga signifikan. Baik, waktunya sudah habis. Sekarang giliran kandidat nomor urut 2 untuk bertanya, kandidat nomor urut 2 untuk bertanya kepada kandidat nomor urut 1. Silakan. Baik. Kandidat nomor 1. Saya ingin bertanya, terutama masalah Gernas Kakao yang dikatakan bahwa belum atau tidak jelas capaiannya. Yang saya mau katakan bahwa kakao ini, Gernas ini adalah berlangsung selama 3 tahun. Memang belum diketahui sekarang, tapi karena itu saya ingin menanyakan, apabila kandidat nomor 1 jadi gubernur, apakah bisa langsung simsalabim bisa merasakan rakyat hasil pembangunan ini? Baik, silakan menjawab. Waktunya 1 menit, Bapak. Saya ingin jawab, Pak. Gernas sudah berlangsung sejak 2007 dan 2009. Seharusnya sambung samping sudah berproduksi sekarang dan merupakan dia harus tahun ini dia harus mencapai puncak produksi. Tetapi kenyataan di lapangan produksi kakao Sulbar itu mengalami penurunan yang cukup tajam. Itu jadi pertanyaan. Maaf Pak Salim. Gernas baru dimulai tahun 2009 dan 2011 ini. Hasilnya baru kita akan rasakan oleh rakyat 2012 dan 2013 yang akan datang. Jadi bukan 2007, 2009 baru kita mulai. Dan itu digagas oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Oke, mungkin ada sangkalan dari Bapak. Saya sampaikan begini, sambung samping itu umurnya 2 tahun Pak. Ya. Yang saya temukan di lapangan adalah adanya program tumpang tindih. Yang pertama, suatu perkebunan kakao yang masuk dalam program Gernas juga masuk dalam program untuk perkebunan sawit. Itu terjadi di Desa Bojo. Baik, makin memanas ini karena sudah masing-masing memaparkan program-programnya. Giliran kandidat nomor urut 2, Bapak, untuk bertanya kepada kandidat nomor urut 3. Waktu menjawab 1 menit. Dan nanti Anda juga akan bertanya kepada kandidat nomor urut 2. Silakan. Kandidat nomor 1, saya ingin bertanya. Kandidat nomor 3, Pak. Nomor 3. Dalam tagline yang disampaikan ya di dalam baik di dalam visi maupun dalam kampanye bahwa apabila jadi gubernur akan bisa lebih baik. Nah, saya ingin bertanya, kiat-kiat apa yang akan dilakukan? Karena kalau saya melihat di 5 kabupaten di Sulawesi Barat ini, di Polman ini adalah angka kemiskinan masih tertinggi, kemudian gizi buruk masyarakat masih cukup banyak, ya. Kemudian juga hal-hal lain yang di daerah lain sudah bisa menurun, di sana masih sangat tinggi. Coba saya ingin rakyat ingin tahu kira-kira kiat-kiat apa yang akan dilakukan oleh kandidat nomor 3. Baik. Kandidat nomor 3 ini adalah Bupati Polewali Mandar ya. Silakan menjawab. Waktunya 1 menit. Terima kasih pertanyaannya karena beliau sudah mengakui bahwa masih banyak orang miskin di sana. Perlu juga saya jelaskan, saya klarifikasi tadi kalau Bapak tidak membangun pelabuhan di Polman memang tidak perlu karena sudah ada.
seperti itu. Kemudian meningkatkan, di sana saya sudah katakan tadi, di sana masih banyak orang miskin. Nah, kita dalam NGDC ini harus keluar dari daerah tertinggal 2015. Apa yang harus dilaksanakan? Bagaimana masyarakat tidak banyak lagi yang miskin? Apa yang harus diprogramkan? Program ekonomi. Apanya yang harus berang? Infrastruktur sana prasarannya, jalannya, jembatannya, prasarana pengairan, bagaimana pertaniannya bisa maju, kemudian permodalannya, bagaimana pendidikannya, bagaimana ibu-ibu yang diperdayakan, tidak mudah sakit, bagaimana kesehatannya, semua itu yang bisa mengangkat kita dalam kemiskinan, tidak miskin lagi seperti itu. Silakan. Iya. Saya ingin menanyakan Singkat saja, Pak. Sayang sekali, Bapak tidak bisa mengajukan pertanyaan lagi, sudah habis waktunya. Mohon maaf. Sekarang giliran kandidat nomor urut 3 yang bertanya kepada kandidat nomor urut 2. Silakan. Ya. Mungkin saya tidak banyak bertanya, hanya saya ingin mengatakan pada beliau, kandidat nomor 2, bahwa sebaiknya kalau kita berencana ke depan, kita buat standarisasi. Kenapa Polman bisa gratis pendidikan kesehatan, kenapa kabupaten lain tidak bisa? Itu keberhasilan Bapak. Baik, Bapak ingin bertanya apa? Jadi yang sekalian 2 ya, langsung aja. Yang hanya untuk yang kedua saja. Ya. Kemudian bagaimana kita memajukan sektor pemerintahan desa yang ada di bawah dalam kapasitas kita sebagai pemerintah provinsi untuk dalam membantu mereka. Dalam PP 72 dan 73 untuk kelurahan, 72 untuk desa. Bagaimana memberikan insentif agar pemerintahan desa itu bisa terpedaya di bawah. Oke, waktunya sangat sempit sekali. Silakan menjawab, waktunya 1 menit. Saya ingin menjawab. Ya, saya senang bahwa ada kesehatan gratis, pendidikan gratis. Tetapi ternyata bahwa dengan kesehatan gratis ini ternyata bahwa di Polman ini angka gizi buruk masih sangat tinggi, angka kemiskinan 21% ini angka dari BPS ya. Kemudian juga IPM-nya masih lebih rendah ya. Sedangkan tingkat provinsi kita sudah mencapai 13,58%, hampir sama rata-rata nasional. Ya, karena itu menjadi jadi pertanyaan saya. dibalikkan lagi bertanya juga kepada Bapak. Itu memang sudah begitu, tapi perlu diketahui ya. Kita akui. Tapi perlu diketahui bahwa angka-angka kemiskinan itu sebelum saya jadi bupati. Itu sudah ada. Sebelum Anda menjadi bupati. Iya. Jadi perlu yang perlu kita pertimbangkan. Tenang penonton, tenang. Yang perlu kita melihat bagaimana dari tahun ke tahun ada tren naik. Dan tolong dilihat di statistik, Pak, lebih dicermati lagi. Baik, bahwa waktunya Polman sudah habis, sayang sekali. Jadi memberikan kesalahan kontribusi bukan kepada Sulbar Bapak, lebih banyak. tapi dari bupati sebelum Bapak yang salahnya. Baik, terima kasih. Sekarang kandidat nomor urut 3 silakan bertanya kepada kandidat nomor urut 1. Saya kira saya perlu juga menjelaskan sedikit. Bertanya Bapak, jangan menjelaskan, bertanya. Bertanya. Program-program akan diluncurkan dalam 100 hari itu. Bagaimana caranya kita melontarkan suatu program tanpa melibatkan semuanya yang ada. Minimal ini kan RPJMD sudah ada. Kita harus melihat semuanya dulu itu. Dan pertanyaannya? Pertanyaannya, langkah-langkah apa yang saudara bisa ambil dalam menyikapi program 100 hari yang dipertanyakan tadi. Baik, silakan menjawab, waktunya 1 menit. Tadi saya sudah jelaskan bahwa program 1 hari itu adalah mengevaluasi seluruh program-program yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya. Sebab tanpa evaluasi kita tidak akan pernah mengenal masalah. Selanjutnya? Oleh karena itu ke depan 100 hari seluruh program akan saya evaluasi dan saya akan libatkan staf-staf ahli yang memiliki kualitas pengetahuan yang mumpuni. Sebab kelemahan kita sementara ini di Sulawesi Barat adalah SDM kita yang sangat terbatas. Sebenarnya Sulawesi Barat memiliki SDM yang melimpah, hanya saja kadang kita enggan untuk menggunakan. Oleh karena itu saya akan mengundang para akademisi yang ada di Makassar, yang ada di Palu, ada di Jakarta untuk hadir di Sulawesi Barat, menyusun kembali rencana pembangunan Sulawesi Barat ke depan. Mengundang mantan pesaing juga? Mengundang mantan pesaing juga untuk bergabung? Saya akan undang. Baiklah kalau begitu. Sekarang kandidat nomor urut 1, giliran Anda untuk bertanya ke kandidat nomor urut 3. Saya kira begini, hampir seluruh kandidat, terutama yang incumbent baik gubernur maupun bupati, selalu mendaulat keberhasilannya. Tetapi dari data BPS yang saya ketahui bahwa pertama, Sulbar
berada pada nomor 27, indeks pembangunan manusia terendah di seluruh Indonesia. Oke, jadi pertanyaan Anda? Nah, pertanyaan saya adalah, dasar apa yang kita gunakan untuk mengatakan bahwa kita berhasil? Padahal yang saya tahu, pertumbuhan ekonomi tadi yang dikatakan itu justru ini sangat fenomenal karena ada data yang saya temukan bahwa daya beli masyarakat justru menurun 0,14%. Itu di Sulbar atau di Polewali Mandar? Di Sulbar seluruhnya. Baik. Nah untuk Sulbar, untuk Polewali Mandar, iya. Saya ingin tanya mengapa IPM Anda lebih rendah dari Mamasa? Baik, silakan menjawab, waktunya 1 menit. Silakan Bapak. Ya, saya jawab. Polman itu adalah kabupaten induk dari Kabupaten Mamasa. Nah di sini ada kesalahan teknis sedikit karena memang sejak awal diambil tren rendah seperti itu ya. Jadi selalu peningkatannya selalu sedikit. Tapi kalau kita cermati data statistik, justru Polmas dari IPM dan pertumbuhan ekonomi memberikan kontribusi yang besar di antara 5 kabupaten yang ada. Dan perlu ditahu, pertumbuhan ekonomi di Polman dari tahun ke tahun hanya tahun 2009 itu menurun karena masalah bencana alam. 2010 meningkat 10,13%. Ya. Memang Mamuju Utara masih di atas seperti itu, tapi di sana ada industri, di Polman tidak ada, dan sumber manusianya terlalu banyak di sana. Tapi alhamdulillah pertumbuhan ekonominya bisa mencapai 10,13%. Oke. Baiklah, cukup Bapak. Ada yang ingin ditambahkan waktunya? Ya, angka kehidupan di sana juga meningkat dari 54% menjadi 57%. Itu saat Bapak menjadi bupati. Ya. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi debat antar kandidat, saling bertanya, saling menjawab. Mungkin Anda khususnya masyarakat Sulawesi Barat sudah mulai bisa menebak itu. Mana yang paling bisa dipercaya untuk menjadi pimpinan di Sulawesi Barat 5 tahun ke depan. Kita harus break, kita akan kembali dalam segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Muhammad Ali.